Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Topan Firdaus dengan NIM F1D221060. Di sini saya akan menjelaskan materi yang diberikan untuk UTS, yaitu ada 9 pertanyaan tentang teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama yaitu jelaskan definisi masyarakat informasi. Definisi masyarakat informasi bagi saya yaitu masyarakat informasi berasal dari bahasa Inggris yaitu Information Society adalah masyarakat yang melakukan kegiatan distribusi, penggunaan, dan manipulasi informasi dalam aktivitas ekonomi, politik, dan budaya secara signifikan. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan keuntungan kompetitif secara internasional melalui penggunaan teknologi informasi dengan cara kreatif dan produktif. Pengetahuan ekonomi yaitu mitra di mana kekayaan diciptakan melalui eksploitasi pemahaman tentang ekonomi. Orang-orang yang memiliki sarana dalam masyarakat tersebut disebut sebagai warga digital. Itulah jawaban nomor 1 bagi saya. Lanjut ke nomor 2, yaitu jelaskan mengapa informasi diperlukan. Informasi tentu diperlukan bagi kita semua, karena informasi dapat membantu manusia dalam mendapatkan informasi yang pasti dan akurat, dan tidak terjadinya pembodohan dalam penerimaan informasi, atau bisa disebut dengan informasi hoaks. Hal ini juga dipengaruhi oleh penyebaran dan penyaringan dalam menganalisa informasi yang kita dapat, agar informasi yang kita dapat tersebut tidak salah. Lanjut ke pertanyaan nomor 3, yaitu apa yang Anda ketahui tentang teknologi? Teknologi bagi saya yaitu keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia dimulai dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Teknologi juga diperuntukkan untuk mengerjakan pekerjaan agar lebih mudah dan menjadi lebih praktis dalam pengerjaannya. Hal ini juga dipengaruhi oleh kemajuan akan teknologi tersebut. Itulah jawaban nomor 3 menurut saya. Lanjut ke pertanyaan nomor 4, yaitu apa yang Anda ketahui tentang teknologi informasi? Teknologi informasi atau TI menurut saya yaitu dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information Technology atau IT, yaitu dalam istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, atau menyebarkan informasi secara luas. TI menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh dari teknologi informasi ini yaitu bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga dapat seperti telepon, televisi, peralatan rumah tangga elektronik, dan peranti genggam modern lainnya. Itulah jawaban nomor 4 bagi saya. Lalu nomor 5, jelaskan komponen sistem teknologi informasi. Yang pertama yaitu komponen pertama dalam sistem teknologi informasi yaitu perangkat keras atau hardware. Hardware adalah perangkat komputer yang digunakan oleh seorang operator atau brainware. Hardware terdiri dari prosesor, memory card, peripheral atau input dan output device, dan kabel data. Lalu ada perangkat lunak yaitu atau software. Software adalah media yang menjabati antara hardware dan brainware atau operator. Software ini dapat membantu mengoptimalkan fungsi hardware dengan menerjemahkan berbagai instruksi yang diberikan oleh operator. Software dapat dibagi menjadi dua, yaitu software system. Software system adalah atau kita kenal juga dengan operation system. Dengan adanya OS, maka hardware bisa menjalankan software aplikasi untuk digunakan oleh user atau operator. Beberapa OS yang populer antaranya seperti Windows, Linux, dan Unix, dan banyak lagi software-software yang lainnya. Lalu ada software aplikasi. Software aplikasi ini merupakan aplikasi pendukung yang berada pada OS untuk memaksimalkan kinerja komputer. Beberapa software aplikasi yang cukup populer diantaranya Microsoft Office,
Photoshop, CorelDRAW, AutoCAD, dan lain-lain sebagainya. Lalu ada Infoware. Infoware ini adalah suatu dokumentasi dari sebuah informasi atau data. Lalu ada Fareware, yaitu Fareware ini merupakan media tempat penyimpanan yang permanen. Fungsinya adalah sebagai tempat untuk menyimpan berbagai data yang ada di sebuah komputer. Lalu yang terakhir yaitu Brainware atau user atau pengguna. Brainware adalah komponen yang paling penting dari teknologi informasi. Tanpa adanya brainware, maka komputer kita tidak akan bisa beroperasi karena sebenarnya fungsi komputer itu adalah alat penunjang kebutuhan seorang user atau pengguna. Itulah jawaban nomor 5 menurut pendapat saya. Melanjut ke nomor 6 yaitu apa yang Anda ketahui tentang perangkat keras komputer beserta contoh perangkat keras yang menyertai seperti piranti masukan dan piranti keluaran. Perangkat keras menurut saya yaitu sesuatu hal yang melengkapi suatu komputer. Seperti perangkat keras keluarannya yaitu monitor, printer, proyektor, dan speaker. Dan contoh perangkat keras masukannya yaitu seperti keyboard, mouse, scanner, mikrofon, webcam, flash disk, dan lain-lain sebagainya. Lanjut ke pertanyaan nomor 7 yaitu jelaskan definisi dan klasifikasi perangkat lunak. Berikan 3 contoh perangkat lunak yang pernah Anda gunakan serta jelaskan deskripsi singkat masing-masing perangkat lunak tersebut. Perangkat lunak atau software menurut saya yaitu media yang menjembatani antara hardware dan brainware atau operator. Secara garis besarnya yaitu operasi yang saya gunakan untuk menjalankan komputer. Saya sebagai operator dan komputer sebagai tempat untuk menjalankannya. Software ini dapat membantu mengoptimalkan fungsi hardware dengan menerjemahkan berbagai instruksi yang diberikan oleh operator atau pengguna. 3 contohnya yaitu seperti software system yaitu Windows. Windows salah satu sistem operasi yang digunakan pada komputer atau notebook. Biasanya ini Windows berasal dari beberapa selanjutnya itu software browser yaitu Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Internet Explorer, yaitu dalam menjelajahi situs atau kita mencoba terhubung ke internet. Kita menggunakan salah satu dari aplikasi di atas. Chrome, Opera, atau Mozilla ini biasanya saya gunakan untuk mencari data-data, jawaban, masuk aplikasi atau web yang sering digunakan untuk tugas-tugas kuliah saya dan mempermudah pengerjaan tugas-tugas kuliah saya. Lalu ada Point Software yaitu Adobe Photoshop, CorelDRAW, Filmora. Ini nih seperti aplikasi ini nih seperti digunakan untuk mendesain seperti mendesain atau mengedit video, pembuatan poster, dan pembuatan desain lainnya. Aplikasi ini pernah saya gunakan untuk mendesain poster, siklus batuan, dan lain sebagainya. Lalu pertanyaan nomor 8 yaitu jelaskan tentang definisi, fungsi dasar, dan tujuan sistem operasi. Sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak sistem yang mampu mengelola sumber daya resource dari software dan hardware agar dapat berjalan dengan baik serta mempermudah proses interaksi dengan pengguna atau user atau kita sebut juga dengan brainware. Fungsi sistem operasi diantaranya memori manajemen, device manajemen, file manajemen, dan prosesor manajemen. Tujuan dari sistem operasi ini yaitu efisiensi yang memungkinkan sumber daya sistem komputer untuk digunakan dengan cara yang efisien atau dengan mudah. Lalu kemudahannya, sistem operasi membuat komputer lebih mudah dipakai dan memberikan kenyamanan untuk pengguna. Kata lainnya yaitu sistem-sistem ini akan membuat pengguna lebih mudah dalam melakukan sesuatu dan mempersingkat waktu sehingga memberikan kenyamanan. Lalu ada kemampuan berevolusi yaitu sistem operasi harus disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengembangan yang efektif, pengujian, dan penerapan fungsi-fungsi sistem yang baru. Mengganggu layanan yang sudah ada. Kemampuan berevolusinya yaitu seperti perubahan atau
pengupdatean terbaru. Itulah jawaban nomor 8 bagi saya, menurut saya. Lanjut ke pertanyaan 9, yaitu berikan dan jelaskan minimal 2 contoh penerapan IT pada bidang tertentu yang Anda temui sehari-hari. Yang pertama yaitu menurut saya dalam pembelajaran online saya seringkali menggunakan Learning Unja, Zoom dan aplikasi atau web lainnya untuk mempermudah pembelajaran. Lalu ada dalam pengerjaan tugas kuliah saya seringkali menggunakan browser untuk mempermudah pengerjaan tugas kuliah saya tersebut. Itulah jawaban dari saya atau pendapat saya mengenai pertanyaan-pertanyaan UTS kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau penyalahgunaan kata yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya Arya Topan Firdaus mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan.